Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang eh, Khulafaur Rasyidin ya. Karena kita di bulan suci Ramadan, kita akan meladani ini dan nanti di materi selanjutnya insya Allah akan saya sampaikan tentang Lailatul Qadar. Karena kemarin kita sudah tentang rahasia puasa dan yang lain. Ini kita menuju ke Khulafaur Rasyidin. Para pemimpin yang mendapat petunjuk. Siapa itu Khulafaur Rasyidin? Yaitu Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah ya. Yang pertama setelah wafatnya Rasul, setelah itu ada 4 pemimpin yang menyusul Rasul itu. Maksudnya memimpin orang Islam. Jadi mereka adalah yang pertama ada Abu Bakar yang mendapat gelar As-Siddiq, terus ada Umar, terus ada Utsman ya, ada Ali. Jadi umat Islam itu dapat belajar dari keteladanan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang adil dan bijaksana. Nah, di sini Ustadz masuk ke Abu Bakar As-Siddiq, itu kesetiaan dan ketegasan. Jadi yang pertama, Khalifah pertama memerintahkan dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Ini cukup singkat ya, karena saat itu Abu Bakar saat menemani Rasul, terus tergigit saat di gua ya, saat hijrah ke Madinah. Nah, akhirnya menyebabkan beliau ini memimpin sangat singkat karena sakit itu. Terus yang kedua dikenal karena kesetiaannya kepada Rasulullah SAW. Terus yang ketiga berhasil menumpas gerakan murtad dan nabi palsu. Jadi gelarnya sendiri karena Abu Bakar itu seorang yang percaya bahwasanya itu yang mengatakan nabi. Itu. Akhirnya beliau dikasih gelar As-Siddiq. Salah satu tokoh yang teguh dan berbakti dalam bela Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Terus yang kedua yaitu Umar bin Khattab, keadilan dan ketegasan. Khalifah kedua memerintah dari tahun 634 ya sampai 644 Masehi. Ini dikenal karena keadilan dan ketegasannya dalam memimpin. Memperluas wilayah kekuasaan Islam secara signifikan, setelah itu mencetuskan kalender Hijriah. Umar bin Khattab itu memimpin dengan keadilan dan ketegasan. Ia berhasil mengangkat Islam ke puncak kejayaannya. Terus yang ketiga itu Utsman bin Affan, kedermawanan dan pengumpul Al-Quran. Jadi saat Khalifah Umar ini Khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Terus dikenal karena kedermawanannya dan pengumpulan Al-Quran. Makanya sekarang ada namanya Quran Ros Utsmani. Karena saat itu dibukukan pada zaman Utsman. Terus membangun Angkatan Laut Islam serta memperluas Masjid Nabawi. Sebagai pribadi yang dermawan, Utsman bin Affan turut menjaga kemurnian Al-Quran. Terus yang terakhir, anak-anak, ini adalah Ali bin Abi Thalib ya. Itu ilmu dan keberanian. Khalifah keempat ini memerintah dari tahun 656 ya sampai 661. Dikenal karena ilmu dan keberaniannya menghadapi berbagai fitnah dan pemberontakan. Ali bin Abi Thalib ini adalah sosok yang pemberani dan sangat cerdas. Beliau adalah gudang ilmu pengetahuan. Namun beliau meninggalnya itu sangat tragis ya. Beliau ditebas ya sama seseorang yang ya tidak hanya Islam tapi dia itu hafal Quran. Ibnu Muljam. Iya, Ustaz, Ibnu Muljam ya. Siapa? Ali Yang tadi. Nabas Ali. Iya. Ya itu. Jadi saat sholat subuh ya. Begitu anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya pencapaian Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, menjaga persatuan umat Islam ini tentu. Terus memperluas wilayah kekuasaan Islam. Setelah itu membukukan Al-Quran ya dari beberapa mushaf, sukuf ya, mushaf terus jadi Al-Quran dari beberapa benda. Ada dari ranting, ada dari tulang seperti itu. Terus membangun sistem pemerintahan yang adil melalui jumlah prestasi yang luar biasa.
Khulafaur Rasyidin mampu mengangkat Islam ke puncak kejayaannya. Sifat-sifat teladan. Jadi Khulafaur Rasyidin punya sifat adil dan bijaksana, dermawan dan sederhana, adil dan bijaksana, setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Khulafaur Rasyidin adalah teladan bagi kita dalam memiliki sifat-sifat yang mulia. Nah, terus apa anak-anak pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta kedermawanan dan kesederhanaan dalam hidup. Nah, ini kesimpulannya. Perjalanan hidup Khulafaur Rasyidin bukan sekedar catatan sejarah, ya, melainkan lentera bagi kita untuk menemukan makna ketulusan dan tanggung jawab. Warisan kepemimpinan mereka yang penuh kasih dan kebijaksanaan telah menjadi pondasi kuat bagi umat Islam hingga saat ini. Mari kita buka hati untuk meneladani kemuliaan akhlak mereka dalam setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apalagi di bulan puasa ya, yang mulia ini, kita harus meneladani itu sehingga kita di sini menjadi anak yang hebat, anak yang kuat, dan tentunya terinspirasi dari kisah Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti bisa menghubungi Ustaz Nazar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.